Seorang pemuda yang hidup di lingkungan kelas menengah ke bawah membuat suatu perubahan dalam hidupnya. Dia menjadi seorang kurir, namun bukan sembarang kurir. Kliennya adalah para pejabat-pejabat dan orang-orang yang suka membuat kejahatan dalam dunia ekonomi. Bahkan sampai-sampai dia kenal dan dekat dengan istri dari pasangan kliennya dan malah adu mekanik dengannya. Ya, film dengan judul The Courier yang dirilis pada tahun 2024 ini akan menceritakan kisahnya. Ipan adalah seorang pemuda yang tidak memiliki masa depan yang jelas. Pekerjaannya hanya nongkrong sama teman-temannya. Dia juga kesal karena hidup dengan kondisi keluarga yang begini-begini saja. Ayahnya adalah orang yang jujur semasa hidupnya, tapi bagi Ipan, orang jujur tidak bisa mempunyai uang yang banyak. Sampai pada akhirnya dia bekerja menjadi seorang kurir pencucian uang untuk para pejabat-pejabat nakal. Ipan bisa mengendarai mobil dengan baik dan lincah, dan klien pertamanya adalah seorang pria gemuk yang membawakan uang untuk salah satu orang penting di sana. Dan kala itu, istrinya yang keluar bernama Hana. Ana tidak kenal Ipan karena dia orang baru, namun pada akhirnya Ipan dibawa masuk dan diperkenalkan dengan suaminya. Intinya, Ipan dipakai untuk pekerjaan sebagai kurir spesial. Selama menjadi kurir ini, Ipan banyak ketemu dan kenal sama orang-orang penting. Bahkan istri-istri mereka pun membuat Ipan jadi ingin memilikinya. Namun pekerjaan ini membutuhkan keberanian dan siap menerima masalah. Suatu malam, Ipan didatangi polisi karena merasa dicurigai. Polisi menemukan koper berisi uang. Ipan memang diajar dan diminta untuk jujur, namun dia berhasil mengelabui polisi semenjak kejadian itu. Ipan perlahan-lahan menjadi salah satu kurir yang bisa dipercayai. Namanya bahkan dikenal. Bahkan Ana pun sampai kagum atas perkembangannya, dan tentu saja terjadi hal yang di luar batas, ya permantapan. Tugas Ipan seiring waktu juga semakin banyak. Salah satunya adalah memata-matai seseorang dengan memasang kamera pengintai di kamar hotel. Pekerjaan itu tentu saja mendapatkan masalah, namun dia bisa menyogoknya dan bahkan menjadi rekan kerja. Ipan kini punya teman bernama Yanik, dan dia semakin liar karena bertemanan dengannya. Terlebih lagi, semakin banyak uang yang bisa ia hasilkan karena Yanik. Karena Yanik membuat relasi baru padanya untuk perjalanan yang sama. Melihat kesuksesan itu membuat Ipan menjadi sombong, bahkan dia membandingkan dirinya dengan sang ayah dulu. Dari dulu sampai sekarang, ayahnya bahkan tidak bisa punya uang yang banyak. Namun Ipan dengan sombongnya bilang kalau dia lebih hebat dari ayahnya. Sang ayah tentu saja tidak setuju. Ayahnya tahu Ipan bekerja yang tidak halal. Tentu saja, hal itu pasti akan menimbulkan masalah. Namun Ipan bodoh amat. Yang penting, dia bisa punya banyak uang dan bisa membeli apapun yang dia mau. Apa yang dikatakan sang ayah itu memanglah benar. Ipan memang mulai menemukan masalah. Ana sempat mendatanginya dan mengatakan kalau Ipan terlalu terbuka. Maksudnya, Ipan selalu memperlihatkan dirinya kalau dia adalah seorang kurir spesial. Hal ini akan mengancam keberlangsungan bisnis mereka, tapi Ipan malah nyolot dan tidak mau diatur-atur. Hubungan mereka terputus beberapa minggu, namun pada akhirnya mereka kembali bertemu dan membicarakan bisnis lagi. Kali ini targetnya adalah seorang Cina. Ipan bekerja sama dengan Ana, tapi dia juga menjadi mata-mata dengan menjadi kurir bagi orang Cina tersebut. Tapi sayangnya suami Ana melakukan kesalahan fatal. Dia membuat masalah dengan tidak memberikan barang yang diminta pada orang Cina itu dan membawa kabur uangnya. Alhasil, Ana dan Ipan menjadi incaran mereka kala itu. Mereka tertangkap dan akan dihabisi. Namun Ipan lagi-lagi berhasil meyakinkan mereka kalau dia akan menebus kesalahannya dengan mengembalikan uang mereka dari suaminya, Ana. Ya, pada akhirnya Ipan berhasil, namun dia harus tertangkap oleh kepolisian atas tindakannya. Tidak hanya itu saja, Ana juga harus berpura-pura tidak mengenali Ipan supaya posisinya aman. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Apa yang dikatakan sang ayah memanglah benar. Pekerjaan dan uang yang dihasilkan dari hal yang tidak baik akan mendatangkan masalah. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Dan pada akhirnya film pun selesai. Ya, itulah tadi alur cerita film The Courier. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like and subscribe dan
Sampai jumpa lagi. Bye bye.